Pemirsa, neraca perdagangan barang Indonesia pada April 2026 masih mencetak surplus beruntun selama 72 bulan berturut-turut. Namun demikian, nilai surplus pada April turun signifikan dibandingkan Maret 2026 dari 3,32 miliar dolar menjadi 89,1 juta dolar Amerika Serikat. Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan barang Indonesia pada April 2026 masih mencatatkan surplus sebesar 89,1 juta dolar Amerika Serikat. Meski tetap berada di zona positif, nilai surplus April turun signifikan dibandingkan Maret 2026 yang mencapai 3,32 miliar dolar. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, surplus perdagangan April 2026 terutama ditopang oleh kinerja komoditas non-migas yang mencatatkan surplus 3,53 miliar dolar. Tercatat komoditas penyumbang surplus terbesar berasal dari lemak atau minyak hewani nabati, termasuk minyak kelapa sawit, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara neraca perdagangan migas mengalami defisit 3,44 miliar dolar yang berasal dari komoditas minyak mentah, hasil minyak, dan gas alam. Surplus sebesar 89,1 juta US dollar. Neraca perdagangan Indonesia dengan demikian telah mencatat surplus selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Surplus pada April 2026 ini lebih ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas yaitu sebesar 3,53 miliar US dollar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah lemak dan minyak hewani atau nabati yaitu HS15, kemudian bahan bakar mineral HS27 serta besi dan baja HS72. BP juga melaporkan surplus neraca perdagangan kumulatif Januari hingga April 2026 mencapai 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga dengan capaian tersebut Indonesia mencatat surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, kinerja surplus menipis, waspadai defisit neraca perdagangan, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, dan juga Bapak Sunarsip, Kepala Ekonom di Indonesia Economic Intelligence. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat Pak? Selamat pagi Mas Fajar. Selamat pagi Pak Nasib. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam program Market Review hari ini. Mungkin saya ke Pak Ajib terlebih dahulu begitu ya. Bagaimana kemudian kita melihat kinerja neraca perdagangan kita yang memang kemarin sudah dirilis oleh BPS, dan bagaimana kemudian Apindo atau pelaku usaha melihat data tersebut, Pak Ajib? Oke, kita lihat dua sisinya dulu Mas Fajar. Kita lihat sisi berbicara masalah impornya. Karena kalau kita lihat memang bagaimana dari sejak bulan Januari dan di awal tahun 2026 ini sampai dengan April, kan secara kumulatif pun kita turun hampir 50% dibandingkan dengan Januari April tahun lalu. Karena kalau kita lihat memang kondisi geopolitik di Indonesia yang begitu kondisi geopolitik dunia itu berpengaruh betul terhadap kondisi ekonomi domestik kita. Makanya kemudian kalau kita lihat bagaimana volume ekspor impor kita walaupun terus mengalami surplus, ini kan tahun ke-6 persis 72 bulan, tapi trennya terus menurun. Ini yang kita cermati. Termasuk begini, kenapa impor kita banyak? Karena memang kebetulan tren rupiah kita terus melemah. Jadi rekan-rekan pengusaha itu banyak yang melakukan hedging sebenarnya, Mas Fajar. Jadi banyak sekali, makanya kalau kita lihat formasi dari barang impor kan termasuk ada bahan baku, mesin dan lain-lain yang karena masalah keyakinan nilai rupiah kedepannya akan mengalami tekanan yang begitu luar biasa, maka sebagian barang juga diimpor lebih cepat. Kita istilahnya itu kita front loading di depan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian membuat bagaimana volume ekspor impor kita mengalami surplus yang terus menipis, termasuk orientasi ekspor kita, Mas Fajar, bahwa memang banyak sekali program-program pemerintah yang kemudian mereka mendesain untuk adanya hilirisasi, sehingga berbicara masalah impact jangka pendeknya, berbicara masalah orientasi jangka pendek tentunya akan mengalami konstruksi. Kenapa? Karena barang-barang yang tadinya bisa diekspor dalam bentuk raw, dalam bentuk
untuk bahan mentah, kemudian dilakukan hilirisasi baik menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Kondisi inilah kemudian membuat volume ekspor kita juga mengalami Oke. penurunan atau kontraksi. Dan terakhir sebenarnya Mas Fajar, kalau kita lihat bahwa 3 negara tujuan ekspor kita terbesar itu tetap masih ada di 3 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia, yaitu di Tiongkok, di Amerika, dan terakhir bahkan di India. India pun menjadi nomor 3 tujuan ekspor kita. Artinya kemudian dengan kita melakukan transaksi dagang dengan negara-negara yang begitu kekuatan ekonominya jomplang, tentunya kita sebagai emerging country itu memiliki daya tawar yang cenderung tidak terlalu kuat. Makanya harapan Apindo dan rekan-rekan pengusaha lain adalah kita tentunya melakukan diversifikasi. Selain diversifikasi barang dengan nilai tambah, juga diversifikasi pasar. Makanya bagaimana kita dorong terus adanya kita dorong free trade agreement dengan Uni Eropa misalnya, dengan terus mendorong EU SEPA untuk jadi FTA misalnya. Itulah bagian dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun dunia usaha untuk bisa mengakselerasi pasar luar negeri, sehingga kita tidak terlalu ketergantungan dengan beberapa negara tujuan utama ekspor kondisi per sekarang. Jadi sekali lagi Mas Fajar, kondisi ekspor impor kita memang masih positif tapi terus mengalami tren penurunan. Pemerintah harus mendorong insentif-insentif yang tepat sasaran agar volume ekspor kita bisa lebih naik dan impor kita bisa kita substitusi dengan barang-barang domestik. Demikian Mas Fajar. Baik, insentif harus tepat sasaran untuk kemudian tetap bisa mendorong ekspor Indonesia. Sementara itu Pak Sunarsi, bagaimana kemudian kita lihat nilai neraca perdagangan yang memang turun cukup jauh begitu ya, menjadi hanya 89,1 juta dolar. Sebetulnya apakah ini masih sesuai dengan konsensus ekonom dan apa faktor di balik turun signifikannya neraca dagang kita, Pak Sunarsi? Kalau konsensus ekonom sih memang sudah diperkirakan sejak awal ya. Jadi memang para ekonom sudah menganalisa tren penurunan surplus neraca perdagangan itu akan terjadi, terutama bukan karena faktor ekspornya yang terkontraksi, tetapi lebih kepada pertumbuhan impornya yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekspornya. Itu satu hal yang memang yang terjadi seperti dianalisa oleh Mas Ajib tadi ya, apakah itu fenomena front loading ataukah memang ada fenomena-fenomena lain. Karena kalau saya lihat komponen impor yang tinggi sekali itu adalah ada di komponen mesin dan perlengkapan. Dan kalau kita bedah itu mungkin ada kaitannya dengan sejumlah aktivitas kegiatan ekonomi, terutama investasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun sedikit dilakukan oleh swasta. Karena saya bilang sedikit karena kalau kita lihat komponen dari pertumbuhan PDB khususnya di komponen investasinya itu memang sebagian besar masih bergantung kepada investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi itu kenapa juga ini juga perlu menjadi catatan kita ya. Karena ini ada kaitannya dengan kinerja nilai tukar rupiah yang begitu melemah pada 1-2 bulan terakhir ini ya. Karena apa? Karena nggak tahu juga kenapa impor mesin dan perlengkapan itu quote unquote ya, itu seolah-olah dipaksakan datang sekarang begitu ya, dan apa istilahnya itu tidak bisa menunggu sampai kemudian rupiah itu menguat kembali. Jadi gini, mungkin ini ada kaitannya dengan pelemahan nilai tukar. Kenapa nilai tukar rupiah yang sudah melemah begini, tetap saja aktivitas impor terkait dengan beberapa jenis barang yang saya sebutkan tadi itu tetap dilakukan. Nah ini persoalannya ada di mana? Adakah misalnya mekanisme pengendalian terkait dengan langkah-langkah atau upaya aktivitas-aktivitas impor yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi ini. Karena dugaan saya ini tidak hanya oleh swasta, tapi dugaan saya juga mungkin ada komponen-komponen dari pemerintah yang melakukan impornya pada 3 bulan atau 4 bulan pertama di tahun 2026 ini, yang itu secara nggak langsung itu sebenarnya juga ikut menjadi faktor yang kira-kira memperlemah nilai tukar rupiah. Karena impor kan pasti membutuhkan demand dolar yang luar biasa ya. Dan kalau demand dolar yang luar itu tidak dikelola dengan baik, yang seperti sekarang ini investasi memang naik karena investasi mesin dan perlengkapannya naik, impornya juga ikut naik, tetapi kan ujungnya kan berdampak kepada penurunan nilai tukar. Nah ini memang perlu ada koordinasi ya
antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, ini kan terkait dengan ini, kemudian terkait dengan Kementerian Perekonomian dan Kementerian Keuangan gitu ya. Gimana caranya supaya perlu diteliti kembali apakah memang aktivitas impor terkait dengan mesin dan perlengkapan ini memang betul-betul urgen begitu ya, sehingga harus dikata oleh istilahnya Mas Ajib tadi itu di front loading sekarang begitu ya. Yang itu yang kemudian menyebabkan nilai tukar kita itu melemah pada posisi hari ini. Nah, kalau saya lihat dari komponen ekspornya, ini mungkin juga kita perlu cermati ya, karena yang turun itu kalau kita secara year on year itu ada di tekstil, TPT ya, terus kemudian alas kaki, dan kemudian produk-produk hilirisasi seperti logam dasar, itu terutama di logam dasar. Kalau di baja besi masih oke, kalau di tembaga juga masih oke. Nah ini mungkin juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya, di mana kalau kita lihat kan ekspor logam dasar itu kan rata-rata ke China ya, ke Tiongkok ya, karena kan back to back itu sebenarnya ekspor dari perusahaan China di Indonesia kepada ke perusahaan pengguna di Cina kan kira-kira itu back to back ya. Nah mungkin ini ada kaitannya dengan sejumlah quote unquote komplain dari pengusaha di Tiongkok beberapa waktu ya, katakanlah kadinnya Tiongkok gitu ya, terkait dengan aktivitas-aktivitas manufacturing hilirisasi yang mereka yang menurut mereka itu quote unquote diganggu dengan adanya banyak ketidakpastian hukum terkait dengan aktivitas investasi mereka. Lah mungkin itu juga ada kaitannya dengan pelemahan ekspor beberapa komoditas yang terjadi di 3 bulan atau 4 bulan terakhir ini. Kira-kira begitu. Baik, itu yang tentu menjadi menarik begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya tadi impor yang memang masih melonjak bahkan pada Januari hingga April lonjakannya untuk barang modal begitu ataupun impor bahan baku atau penolong ini melonjak 13,4%. Nanti mungkin juga bisa kita tanyakan kembali ke Pak Ajib, tapi sebelumnya kita lanjutkan, kami masih punya beberapa pertanyaan dan juga infografis yang akan kami tampilkan untuk Anda usai jeda. Bapak-bapak, kita akan lanjut sesaat lagi. Kembali bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejumlah infografis yang sudah kami rangkum dari data-data terkait dengan neraca perdagangan Indonesia. Kita lihat ke grafis yang pertama, kinerja surplus neraca perdagangan Indonesia Desember 2025 hingga April 2026. Di Desember 2025 tercatat 2,51 juta dolar Amerika, kemudian bergerak melemah ke 0,95 juta pada Januari 2026, kemudian di Februari sedikit meningkat ke 1,27 juta, dan jika kita lihat pada Maret dan juga April ini sempat terjadi spike pada Maret ke 3,32 juta, namun sayang sekali harus turun pada April 2026 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kita ke grafis berikutnya, pemirsa, masih terkait dengan neraca perdagangan Indonesia di mana komoditas non migas penyumbang surplus pada Januari hingga April 2026 diantaranya ada lemak dan minyak hewan nabati HS15 11,71 miliar, bahan bakar mineral 8,34 miliar, kemudian besi dan baja, nikel dan barang daripadanya serta alas kaki yang juga masuk dalam komoditas penyumbang surplus. Dan berikutnya dari komoditas non-migas penyumbang defisit Januari hingga April 2026, mesin dan peralatan mekanis, kemudian ada mesin dan perlengkapan elektrik, plastik dan barang dari plastik, serelia dan juga instrumen optik, fotografi, sinematografi dan juga medis. Ya, masih terkait dengan neraca perdagangan Indonesia, pemirsa, yang memang mengalami penyusutan. Saya kembali ke Pak Ajib terlebih dahulu begitu ya, bagaimana kemudian Pak Ajib melihat pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi, kemudian tadi sempat disinggung oleh Pak Sunarsip, kenapa kemudian impor bahan baku atau penolong masih deras terjadi di tengah periode saat ini? Pak Ajib, mungkin pelaku usaha memiliki jawabannya tersendiri. Iya, begini Mas Fajar, memang dalam konteks ekspor impor tidak bisa kita singkirkan juga tentang variabel nilai tukar rupiah. Tadi saya sepakat dengan Pak Narsip bahwa bagaimana ketika kondisi di awal tahun dolar kita masih tinggi, tapi juga impor justru ada percepatan. Karena begini, ini ekonomi ini kan berbicara masalah keyakinan dan masalah proyeksi sebenarnya Mas Fajar. Sekarang kalau kita lihat, kita sandingkan antara bagaimana pasar melihat, bagaimana pengusaha melihat dengan bagaimana pemerintah melihat. Pemerintah ini sebenarnya masih cukup optimis dengan ditunjukkan bahwa
Pak Presiden itu masih mempunyai proyeksi ekonomi makro di 2027 nanti. Itu dolar itu hanya di kisaran 16.800 sampai 17.500. Repotnya adalah dunia usaha mempunyai pandangan yang berbeda. Makanya kalau kita lihat sekarang Mas Fajar bahwa dolar itu hari ini itu sudah menyentuh lebih dari 18.000. Artinya kemudian ketika pasar melihat bahwa tren pelemahan rupiah ini terus berlanjut, maka justru mereka akan melakukan percepatan impor. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari hedging. Semakin kita mengulur impor sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan proyeksi setahun ke depan ini misalnya, maka tentunya nilai modal yang harus kita tanamkan untuk impor tinggi ketika memang rupiah terus mengalami tekanan atau nilainya turun. Kondisi ini yang kemudian berbeda antara pemerintah dengan dunia usaha, Mas Fajar. Jadi harapan kita adalah pemerintah juga mendorong affirmative action, regulasi-regulasi yang pro dengan penguatan nilai rupiah. Karena keyakinan atas penguatan nilai rupiah itu yang akan membuat keseimbangan neraca ekspor impor selanjutnya. Itu yang menjadi harapan kita sebenarnya, Mas Fajar. Kemudian kalau kita lihat hal kedua yang saya soroti dari data infografis yang Mas Fajar sampaikan tadi, satu hal yang cukup positif sebenarnya adalah bagaimana kalau kita lihat variabel ekspor yang signifikan mendorong surplus adalah tentunya di kode HS15. Kode HS15 itu adalah sebenarnya sektor pangan dan turunannya. Artinya kemudian ketika pemerintah dan dunia usaha bisa secara incorporated ya, kita mendorong hilirisasi sektor pangan dengan lebih masif dan eskalatif untuk periode-periode kedepannya, maka tentunya kita bisa mengoptimalkan competitive advantage Indonesia, bahwa kita ini sebagai bagian part of negeri agraris maupun maritim itu bisa mendorong variabel ekspor ini bisa lebih banyak sebenarnya, karena sekali lagi HS15 ini sangat mungkin bisa kita dorong lebih banyak. Bahkan kalau kita lihat misalnya nih bagaimana kebijakan pemerintah di bulan Mei ini mengeluarkan BUMN DSI misalnya dan antara sumber daya Indonesia, salah satu tujuannya adalah untuk mendorong, bahkan dalam tanda petik memaksa para pengusaha untuk melakukan hilirisasi gitu. Karena ngapain kita ekspor barang-barang misalnya CPO kita ekspor, ya keuntungannya sudah relatif keukur karena pemerintah yang menjadi satu pintu untuk melakukan transaksi dengan luar negeri. Tapi kemudian ketika para pengusaha melakukan hilirisasi menjadi barang jadi atau setengah jadi, maka tentunya ini juga memberikan keuntungan lebih. Artinya kemudian kita lihat sebenarnya Mas Fajar bahwa affirmative action dari pemerintah itu mendorong dan memaksa pengusaha untuk melakukan hilirisasi, dan ini tentunya menjadi bagian strategi jangka panjang dari pemerintah untuk bisa mendorong penguatan ekonomi global kita, Mas Fajar. Tapi tentunya dengan catatan pemerintah harus mempunyai daya tahan ekonomi dan politik yang cukup panjang agar orientasi jangka panjangnya bisa tereksekusi dengan baik. Kira-kira pandangan dunia usaha seperti itu, Mas Fajar. Baik, Pak Ajib, terima kasih. Saya kembali ke Pak Sunarsip begitu ya, masih menyinggung sedikit terkait dengan pelemahan rupiah, kemudian impor yang memang masih terus terjadi. Apakah kemudian tingkat kewaspadaan pemerintah sudah harus menyerah atau sudah naik levelnya nih, Pak Sunarsip, dan bagaimana kemudian nasibnya jika memang tren penyusutan surplus ini berlanjut? Apakah kemudian tidak menutup kemungkinan Indonesia justru akan mencatatkan defisit ke depannya? Mudah-mudahan yang kata terakhir tidak ya. Tapi gini, kita coba deh, kita bedah satu-satu apa sih faktor yang menyebabkan surplus. Kita masih surplus ya, harus dicatat, kita belum defisit ya. Kenapa surplus itu turun gitu ya? Satu ya, ada impor yang meningkat. Impor yang meningkat itu apa? Impor meningkat itu satu, migas kita kan juga impornya tinggi ya, karena faktor ini nggak mau geopolitik itu kemudian kita juga harus mencari cara gimana caranya supaya kebutuhan BBM di dalam negeri itu tetap harus dipenuhin. Itu satu ya. Bukan impornya tapi surplus defisit migasnya itu naik kira-kira gitu ya. Terus yang kedua di non migasnya itu ekspor yang naik, itu yang masih tumbuh positif, itu hanya satu, industri pengolahan. Industri pengolahan pun itu tidak seluruhnya industri pengolahan itu tidak seluruhnya surplus. Seperti yang saya katakan tadi, ya ternyata ekspor pertanian itu justru malah terkontraksi pertumbuhannya. Yang disebutkan oleh Mas Fajar tadi itu, kenapa faktor kontraksi pengolahan itu karena masih dipengaruhi faktor harga yang memang turun lumayan dalam dibandingkan dengan tahun lalu. Terus kemudian satu lagi impor. Nah ini saya nggak yakin apakah ini sepenuhnya oleh aktivitas front loading ya, karena impor yang naik setinggi sekali itu, dan ini kecenderungan bukan hanya
1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini ya, tapi ini kecenderungan dalam 1 tahun terakhir itu ya saya amatin ya, itu impor barang modal. Jadi impor barang modal itu di kuartal pertama saja itu tumbuh 24%. Impor bahan bakunya itu hanya tumbuh di bawah 7%, termasuk impor konsumsi itu juga tumbuh di bawah 7%. Jadi itu artinya ya impor barang modal itu apa? Impor barang modal itu mesin dan perlengkapan. Nah kalau kita beda-beda mesin dan perlengkapan itu macam-macam. Ada mesin perlengkapan yang terkait dengan kebutuhan investasi dunia usaha, tetapi ada juga mesin dan perlengkapan itu terkait dengan pemerintahan seperti pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Nah ini yang mungkin perlu kita cermati. Kenapa? Jadi saya khawatirnya itu, jadi bukan pengusahanya yang melakukan fraud. Mungkin ada beberapa fraud gitu ya. Contohnya di situ ya, di sana ya. Iya, itu saya katakan tadi. Jangan-jangan pelemahan nilai tukar rupiah ini justru dipengaruhi ya oleh aktivitas impor yang begitu besar yang dilakukan secara quote unquote front loading istilahnya Mas Ajib tadi itu ya, yang itu yang kemudian menimbulkan demand dolar itu tinggi sekali. Jadi tidak hanya faktor capital outflow pelaku pasar keuangan di portfolio investment, tapi jangan-jangan memang ada aktivitas itu. Nah ini yang saya katakan tadi, dari pemerintah sendiri mungkin perlu dipilah-pilah ya, mana yang kira-kira kita perlu lakukan impor, skala prioritas mendesak, skala prioritasnya gitu, mana yang kita bisa tunda dalam rangka apa? Dalam rangka itu menjaga kestabilan. Kalau dunia usaha kan nggak bisa kita, tapi kalau dengan kondisi dunia usaha sekarang yang masih quote unquote ini, rasanya mereka juga mikir-mikir ya, ini impor itu bahan baku kami itu 100%, anggaplah 80%, 90% itu impor gitu kan, untuk industri. Ketika nilai tukar rupiah begini kan saya jadi berpikir apa mungkin saya melakukan impor sementara ekspornya juga belum tentu ada jaminan keserap oleh pasar di ekspornya, kira-kira gitu. Itu ini yang saya katakan tadi, perlu koordinasi ya antara pemerintah melihat diri sendiri juga. Kalau swasta rasanya nggak semua melakukan apa yang disebut oleh Mas Ajib tadi itu front loading. Ada tapi saya yakin kalau lihat kinerjanya industri manufaktur hari ini yang masih banyak tantangan, rasanya nggak seperti itu sepenuhnya. Mungkin tapi tetap itu potensi itu tetap ada. Kira-kira begitu, Mas Fajar. Jadi memang koordinasi terutama dari pemerintah begini tetap harus dilakukan karena kita yakin pelaku usaha juga sudah menghitung dengan cermat bagaimana kemudian aktivitas impor yang dilakukan di tengah tantangan atau dinamika saat ini. Baik, kita masih punya satu segmen lagi Pak Ajib dan Pak Sunarsyid, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Kembali bersama kami dalam Market Review, pemirsa, dan kembali kita lanjutkan diskusi bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, dan juga Bapak Sunarsyid, Kepala Ekonom di Indonesia Economic Intelligence. Pak Ajib, tadi kita sudah bahas begitu sisi impor, sekarang kita mungkin bergeser sedikit ke sisi ekspor. Begitu, kalau Apindo menilai seperti apa kemudian strategi hilirisasi yang sudah diberlakukan pemerintah saat ini, apakah memang sudah cukup efektif? Ditambah tadi sudah disinggung juga begitu ya, DSI sudah diresmikan dan untuk 3 komoditas utama ini sudah diberlakukan. Dan apakah kemudian ada komoditas lain yang juga mungkin bisa dimaksimalkan oleh pemerintah dalam hal ini untuk mendorong ekspor kita? Oke, sebelum memberikan pandangan tentang ekspor, Mas Fajar izin memberikan pandangan tentang impor dulu. Tadi saya menanggapi dari Pak Narsib, dari senior saya sepakat dengan hal itu, bahwa sebenarnya front loading itu bukan hanya dilakukan oleh swasta sebenarnya dari private sector, Pak Narsib, tapi juga negara. Karena kalau kita lihat dari struktur impor kita yang signifikan ini kan impor migas nih, minyak mentah. Dan minyak mentah ini kan yang melakukan impor di Indonesia itu kan adalah BUMN dan BLU oleh pemerintah. Ya artinya kemudian memang infrastruktur pemerintah juga melakukan pembelian di awal. Apalagi kalau kita lihat fenomena bahwa di bulan Januari, Februari, Maret itu kan kondisi geopolitik antara Amerika dengan Iran begitu luar biasa. Makanya kalau kita lihat pemerintah ini kan mencari pasar baru pembelian minyak, yang saya pikir untuk merebut barang mereka tentunya melakukan pembelian-pembelian di awal. Dan itu yang kita lihat sebenarnya, Mas Fajar. Jadi kita menyampaikan bahwa sebagian front loading itu juga dilakukan oleh pemerintah melalui infrastruktur BUMN dan BLU-nya. Itu tentang impor. Kemudian ekspor. Sekarang begini Mas Fajar, dalam konteks untuk jangka panjang tentunya hilirisasi mempunyai nilai tambah yang bagus dan akan memberikan nilai lebih terhadap kualitas ekspor kita, karena setiap nilai tambah itu akan rasakan manfaatnya baik untuk manufacturing di Indonesia maupun untuk hasil akhir yang kemudian nilainya menjadi lebih tinggi ketika diekspor. Tapi itu kita membutuhkan waktu, makanya kemudian kalau kita lihat variabel
barang produksi itu juga masih impor juga untuk melakukan hilirisasi itu sendiri. Jadi artinya hilirisasi bagus untuk jangka menengah maupun jangka panjang, tapi untuk jangka pendek tentunya pemerintah itu harus mendesain bagaimana barang-barang itu yang diimpor itu tersubstitusi dengan baik di dalam ekonomi domestik kita, dan kemudian barang orientasi yang akan kita ekspor itu ada nilai tambah melalui hilirisasi. Walaupun tentunya itu membutuhkan capital expenditure yang baru, membutuhkan barang-barang impor yang tentunya barang-barang produksinya kita itu kita rata-rata ekonomi domestik kita belum mampu memproduksi barang-barang untuk mesin-mesin dan lain-lain. Biasanya kita masih impor dari luar negeri juga. Nah, artinya jangka pendek ini harus ada mitigasi agar neraca dagang kita tetap dalam kondisi surplus. Demikian yang kita berikan pandangan, Mas Fajar. Oke, menarik begitu bagaimana kemudian mengembangkan hilirisasi tapi di satu sisi memang barang-barangnya masih impor sehingga memang harus ada substitusinya dan ekonomi domestik yang harus bisa didorong untuk hal itu. Pak Sunasib, kalau kita melihat daya saing ekspor Indonesia di tengah kondisi ekonomi global saat ini, bagaimana kemudian akhirnya strategi yang paling bisa dilakukan untuk bisa mendorong daya saing ekspor kita? Ya, sama seperti Mas Ajib tadi ya, hilirisasi itu kunci ya, dan diversifikasi hilirisasi itu menjadi mutlak karena kita tidak cukup hanya mengandalkan hilirisasi yang quote unquote dikerjakan oleh pemerintah hari ini, yaitu hilirisasi yang bergantung pada limited resources ya. Saya sebut limited resources karena banyak bergantung kepada mineral, banyak produk tambang yang itu kalau produk tambangnya habis ya berhenti pula itu kebijakan aktivitas hilirisasi itu. Yang paling penting itu adalah kita bagaimana konsisten dan terus-menerus melakukan hilirisasi terhadap renewable resources seperti produk-produk pertanian, baik pertanian pangan, pertanian komoditas perkebunan, termasuk yang kita punya keunggulan yang luar biasa di negara lain nggak punya adalah di komunitas perikanan dan kelautan. Itu satu contoh yang, nah cuman masalahnya saya jujur ya, setahun terakhir tentang aktivitas hilirisasi ini kok saya nggak kelihatan kembali ya bagaimana progres terkait dengan pengembangan master plan yang sudah pernah disiapkan oleh Kementerian Investasi dan BKPM ya kan. Tahun lalu, tahun 2023, 2024 saya masih ingat, itu BKPM kan berencana menerbitkan master plan, bahkan sudah keluar master plan-nya itu ya, grand strateginya terkait dengan pengembangan hilirisasi di luar mineral dan batu bara itu kita kelihatan agak kembali slow down gitu ya semangatnya gitu. Dan beberapa kawasan-kawasan industri yang sudah dibangun beberapa tahun yang lalu itu kalau saya lihat aktivitasnya juga kembali melemah dan aktivitas produksinya juga kembali menurun kembali. Apakah ini murni karena demand di luar negeri yang masih sedang sepi ataukah karena memang intensitas dukungan dari pemerintah yang kemudian sudah mulai melemah kembali gitu. Makanya ini kita perlu kembali ya, lihat kembali di mana sih sebenarnya problem-problem karena kalau kita hanya mengandalkan ekspor dari komoditas existing sekarang, rasanya kekhawatiran kita akan defisit bisa loh terjadi walaupun saya nggak berharap ya. Makanya kita ini harus jadi lampu merah kita ke depan gimana kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan baru khususnya dari sisi ekspor. Kira-kira gitu. Baik, sumber-sumber pertumbuhan baru dari sisi ekspor, sementara hilirisasi yang memang master plan-nya sudah jadi begitu dari tahun-tahun kemarin harus kemudian terus kita dorong ataupun bisa lebih ditingkatkan kembali. Pak Sunasib, Pak Ajib, sayang sekali waktu kita terbatas hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam Market Review hari ini. Kita akan lanjutkan di sesi lainnya begitu ya Bapak-bapak. Terima kasih. Sampai jumpa selalu. Selamat pagi Mas Fajar, selamat pagi Mas Ajib. Selamat pagi Pak. Pemirsa, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku UMKM di tanah air usai perubahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Hal ini menjawab ramainya isu kenaikan pajak UMKM di media sosial. Menteri Maman Abdurrahman membantah ramainya isu yang menyebutkan kenaikan pajak penghasilan final atau PPH bagi pelaku UMKM. Ia memastikan dalam perubahan peraturan pemerintah atau PP nomor 20 tahun 2026 tidak ada kenaikan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana dalam aturan tersebut pelaku UMKM dengan omset di bawah 500 juta rupiah per tahun tetap dikenakan pajak 0%. Sedangkan UMKM dengan omset hingga 4,8 miliar rupiah per tahun, pajak yang dikenakan tetap 0,5% dari omset.
Meski demikian, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mencegah penyalahgunaan fasilitas PPh Final 0,5% untuk UMKM. Penyalahgunaan tersebut antara lain dengan pemecahan badan usaha agar pengusaha tetap masuk kategori UMKM dan menikmati tarif pajak final 0,5%. Yaitu mengenai pajak bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya ingin luruskan terlebih dahulu, tidak ada perubahan bahkan kenaikan pajak terhadap usaha mikro, terhadap UMKM. Jadi insentif pajak kepada UMKM masih sama seperti dulu. Yang membedakan cuma satu, kalau dulu dibatasi perpanjangan waktu 1 tahun, sekarang dibuka sampai berapa tahun ke depan, jadi tidak dibatasi. Jadi yang pertama, bagi omset untuk usaha mikro kecil yang omsetnya di bawah 500 juta 0%. Tapi bagi omset yang di bawah 4,8 M per tahun itu 0,5%. Dan untuk membahas tema menarik kita selanjutnya, revisi aturan PPh Final UMKM cegah penyalahgunaan insentif pajak, sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak M. Arief R. Saipputra, Ketua HIPMI Tech Center, dan juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Aku Mandiri. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di Market Review hari ini. Selamat pagi, bahagia selalu. Baik, terima kasih. Mungkin saya ke Aku Mandiri terlebih dahulu ya. Ibu Hermawati, bagaimana kemudian melihat ataupun menanggapi apa yang kemudian sudah disampaikan atau sudah dipastikan bahkan ditegaskan oleh Menteri UMKM bahwa tidak ada perubahan dari sisi pengenaan pajak PPh Final UMKM 0,5% melalui PP 20 2026. Cukup memberikan kelegaankah atau memang sebetulnya ya masyarakat yang ramai saja tanpa membaca konteksnya ini? Ya, sebenarnya bukan masalah ini tidak membayar dan tetap ya, tapi Ya. kan sebenarnya revisi ini ada UMKM yang memang dia jauh hari sudah punya PT dan CV yang waktu itu belum ada aturan PT CV perseorangan gitu loh. Ya. Jadi maksud saya itu jangan digebyah-uyah. Justru kalau misalnya pemerintah ini tahu mana yang nakal, ya itulah yang ditindak gitu. Jadi jangan ada yang nakal terus semua aturan tuh kayak digebyah-uyah, jadi ya maaf aja ini UMKM juga panik gitu loh. Karena kan kalau nanti dia masuk yang PT ada 2 orang, 3 orang, sementara itu kadang biasanya antar keluarga yang dijadikan pemilik saham gitu kan. Nah itu kan kasihan gitu. Sementara mereka kan melakukan usaha dengan baik-baik saja gitu loh. Nggak ada nakal-nakalnya gitu. Jadi masalahnya apa, tapi kebijakan yang dibuat tuh kok beda gitu loh. Jadi seakan-akan yang nggak nakal juga itu ikut kena dampaknya. Apalagi maaf nih di situasi ekonomi yang sulit dan tidak baik-baik saja. PP ini jujur malah membuat UMKM tuh semakin gelisah dan tidak ada semangat untuk bergairah untuk bekerja lagi gitu loh. Nah itu yang harusnya pemerintah lebih bijaksana. Ini sebenarnya niatnya hanya untuk mencari uang pendapatan negara atau beliau ada di sisinya UMKM itu sendiri. Pasti HIPMI juga banyak ngeluh karena banyak beberapa perusahaan tuh yang mereka tidak perseorangan gitu loh. Ini kan hanya PPh finalnya yang 0,5% untuk yang perseorangan koperasi gitu kan. Ya. CV atau PT perseorangan. Sementara dulu sebelum ada diperbolehkan membuat usaha PT perseorangan itu kan baru itu. Nah itu kan jauh hari mereka hidupnya lurus-lurus aja. Kalau dia posisinya 500 sampai 4,8 juga bayar pajak juga gitu. Nah ini tiba-tiba seperti ini, harusnya pemerintah fokus yang jadi kendala UMKM-nya itu kenapa pendapatannya turun. Misalnya nih PPN bisa diturunkan gitu kan. Atau mungkin barang import itu dibatasin gitu. Nah pengawasan di situ aja kan nggak ada yang beres gitu loh. Jadi jujur kita kecewa banget gitu dengan kondisi PP yang tiba-tiba dan kita tidak dimintai masukan sama sekali. Oke, ini yang kemudian menjadi keluhan begitu ataupun kegelisahan dari revisi terbaru yang memang diumumkan pemerintah. Kalau dari Pak Arief dari HIPMI Tech Center menilainya seperti apa Pak sebetulnya catatan-catatan dari revisi PPh Final terbaru ini? Baik, terima kasih Mas Fajar. Jadi memang kalau kita melihat aturan terbaru yang sudah keluar itu memang
kalau dari sisi tarif memang tidak ada yang berubah ya, itu tetap 0,5%. Tapi untuk siapanya itu yang kemudian ada perubahan yang menurut kami sangat-sangat signifikan begitu. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Herma bahwa memang sekarang ini dengan aturan yang terbaru itu hanya dibolehkan dipakai 0,5% itu untuk perorangan, kemudian PT perorangan dan juga koperasi. Koperasi ya. Selain itu tidak diperbolehkan menggunakan dalam tanda petik insentif untuk PPh UMKM ini. Sehingga ini memang padahal kalau kita mau lihat ya bahwa masih ada banyak kekurangan atau stigma di masyarakat terkait PT perorangan ini. Karena itu PT perorangan ini komisaris dan direkturnya itu sama, kemudian juga pemegang sahamnya juga sama. Jadi memang kalau dari sisi jadi kita seringkali ya ketika kita berkonsultasi dengan konsultan bisnis begitu, ketika kita mau mendirikan usaha itu kita selalu ditanyakan, mau begitu-begitu aja atau ada rencana ke depan untuk bisa tumbuh dan besar. Nah, ketika kita menjawab mau ada rencana ke depan untuk bisa tumbuh dan semakin besar, itu pasti tidak disarankan menggunakan PT perorangan, tapi menggunakan PT biasa. Artinya ini memang tadi untuk akselerasi ke depan ini malah kemudian ada hambatan kendala tersendiri setelah berlakunya PP yang baru ini begitu Mas Fajar. Oke, justru pembatasan ini bisa menjadi hambatan tersendiri begitu ya tadi apa yang kemudian diungkapkan oleh Pak Arief. Saya bergeser kembali kepada Bu Herma, tadi kan sempat dikeluhkan bahwa ya yang nakal saja yang ditindak begitu ya, yang menyalahgunakan insentif yang diberikan. Apakah memang Aku Mandiri juga selama ini ya mungkin kerap kali menemui para oknum ataupun UMKM yang memang dalam tanda kutip nakal untuk memanfaatkan insentif ini, Bu Herma? Ya, kayaknya itu biasanya melakukan justru perusahaan-perusahaan besar yang dia membangun perusahaan dengan PT perseorangan atau CV perseorangan gitu kan. Tapi kalau UMKM yang sudah lama, apalagi dengan kemarin mereka bergairah karena bisa membuat CV atau PT perseorangan, itu kayaknya lurus-lurus saja gitu loh. Nah, pemerintah kan punya data nih, yang nakal siapa? Ya disebut gitu loh. Nah, itu yang ditindak. Jangan maaf nih, HIPMI kemarin saya juga ada bersama-sama dengan HIPMI juga kita ngobrol di salah satu acara TV. Banyak teman-teman HIPMI juga mengeluh karena nanti pasti akan administrasinya juga akan riweh gitu loh. Karena posisi untuk PPh final 0,5% dengan yang berlaku umum itu beda sekali. Di kita ini untuk pajak aja itu administrasinya kan susah gitu. Nggak kotak-kotaknya tuh banyak kolom-kolomnya gitu. Apa yang harus diisi, apa yang harus diinput itu terlalu banyak, tidak sederhana. Nah, itu akan pengaruhi administrasi mereka juga gitu loh. Jadi saya berharap pemerintah, ayolah, ini di situasi ekonomi yang sulit seperti ini, pendapatan pelaku usaha mikro maupun kecil itu aja susah. Kenapa malah tiba-tiba ada kebijakan yang kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Itu yang jujur kita kecewa sekali sih. Saya berharap aturan ini dicabut gitu loh. PP ini bisa dicabut dulu sampai situasi ekonomi kita ini pulih. Rupiah aja sudah nembus 18.000. Gimana ini? UMKM udah nggak bisa karena bahan baku pasti naik. Kedelai aja pasti kan import. Kita semuanya naik. Belum PPN kita tinggi. Akhirnya masyarakat nggak bisa membeli gitu loh. Nah, itu yang nggak dipikirkan secara matang menurut saya oleh pemerintah. Baik, gitu. harapannya bahkan sampai PP-nya dicabut terlebih dahulu begitu ya, terutama di tengah situasi saat ini. Baik, Bu Herma, Pak Arief, saya juga masih punya pertanyaan. Lantas kalau tadi memang pengetatan ini justru membatasi usaha untuk naik ke skala yang lebih besar, skema idealnya seharusnya seperti apa? Apakah kemudian pengetatan ini tidak bisa diterapkan untuk saat ini atau mungkin ada skema lain yang ditawarkan atau mungkin dinilai oleh HIPMI lebih baik? Tapi nanti Pak Arief kita akan sambung usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami, Market Review segera kembali. Masih bersama kami di Market Review, pemirsa, kembali kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Bapak M. Arief R. Said Putra, Ketua HIPMI Tax Center, dan juga Ibu Hermawati Setiorini, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia atau Aku Mandiri. Pak Arief, menyambung pertanyaan saya menggantung tadi sebelum jeda, lantas adakah skema ideal yang dinilai lebih baiklah dikatakan dibandingkan pengetatan kriteria dari revisi PPh final UMKM ini, Pak Arief?
Iya, baik Mas Fajar. Jadi memang kalau kita lihat aturan sebelumnya di PP 55 2022 itu ada dalam tanda petik tantangan atau kesulitan pemerintah dalam mengawasi apabila ada pemecahan entitas dalam berusaha begitu. Jadi misalkan pembatasan 4,8 ketika dilakukan pemecahan entitas itu kan kemudian bisa di bawah 4,8 terus gitu. Tapi seharusnya ini tidak menjadi alasan kemudian ini dibatasi hanya untuk PT perorangan. Memang PT perorangan ini akan sangat gampang diawasi Mas, karena kan namanya jelas satu orang tersebut gitu. Jadi kalau ada misalkan bikin PT baru lagi itu lebih gampang diawasi. Tapi lagi-lagi ini kan bukan soal bagaimana kemudian pemerintah bagaimana lebih mudah mengawasinya, tapi juga bagaimana pemerintah bisa hadir di saat pengusaha ini memulai usahanya. Jadi kalau nanti berhasil kan juga bisa membuka lapangan kerja baru, kemudian juga membantu pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi begitu. Jadi pemerintah harusnya hadir di saat para pengusaha ini di awal mendirikan usaha itu diberikan fokus agar lebih fokus pada bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana membangun pondasi usahanya, sehingga tidak terlalu Hmm. disibukkan, tidak terlalu dibebani dengan tadi pembukuan, dengan yang hal yang bersifat administratif lah begitu. Jadi kalau dari sisi HIPMI, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Hirma, ini harus dicabut PP yang baru ini yang kemudian merubah atau mengganti PP 55 2025 2022, mohon maaf. Dan ini kenapa kita bahasanya dicabut tidak dilakukan penundaan? Karena mau sampai kapanpun aturan ini kurang tepat karena sisi pembinaan terhadap UMKM yang baru memulai usahanya itu tidak ada gitu. Jadi Oke. apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, kondisi baik pun pemerintah harus tetap hadir untuk memberikan insentif, memberikan stimulasi kepada UMKM yang sedang membangun usahanya, sedang merintis usahanya. Diberi waktu misalkan 2 tahun atau 3 tahun misalkan untuk bagaimana bisa lebih fokus pada membangun pondasi dan mengembangkan usahanya. Begitu Mas Fajar saya kira. Oke, ini yang menarik begitu ya, bagaimana kemudian akhirnya bisa jadi ini menimbulkan beban yang baru begitu ya bagi para pelaku UMKM tadi meminjam istilah Pak Arief, pemerintah harusnya lebih hadir di tengah kondisi positif atau mungkin di tengah kondisi yang menantang. Apakah kemudian Bu Herma, saya ke Bu Herma melihat hal ini ya tadi akan menimbulkan beban baru, pembukuan yang lebih kompleks, kewajiban perpajakan yang lebih rumit, bahkan harus mendatangkan tenaga administrasi baru untuk memenuhi beragam kebutuhan administratif tadi? Ya pasti, karena memang kalau PPh final aja udah ribet gitu, apalagi nanti dengan PPh yang ini gitu ya. Dan maaf sebenarnya ini bukan fokusnya kita merevisi PP itu, harusnya memang pemerintah tahu ada yang nakal ya itu ditindak, bukan malah yang UMKM yang sekarang lagi susahnya minta ampun, market kita aja kan barang impor banyak yang masuk nggak ada yang mencegah gitu loh. Nah itu aja kita bersaing, importer-importer besar itu juga nggak kepegang gitu loh. Nah sementara pengusaha yang seperti ada di HIPMI, di Aku Mandiri, benar-benar bekerja, benar-benar untuk memberikan lahan pekerjaan buat masyarakat banyak. Tiba-tiba ada hal seperti ini. Nah nanti gimana upah mereka juga karena pajaknya terlalu tinggi. Belum kalau uangnya mendapatkan dari akses modal perbankan, mereka udah kena bunga yang tinggi juga gitu. PPN-nya kena. Kita pakai kris di atas 100.000 kena gitu. Ini kan maaf saja UMKM ini hidup di negara kita sendiri kayak kepotong atas kiri bawah belakang depan gitu loh. Jadi kita ini dapat sisa apa gitu loh. Itu yang menurut saya ya maaf agak emosional Hmm. karena teman-teman benar-benar nggak habis pikir gitu loh. Kenapa tiba-tiba ada PP yang justru tidak ada di sisinya UMKM itu sendiri. Sementara Pak Menterinya hanya lah ini kan hanya tetap tapi kan peruntukannya dirubah gitu loh. Nah itu Hmm. apa mereka yang punya PT 2 orang, 3 orang itu bukan UMKM kan UMKM itu batasnya omset. Iya kan? Baik. Omset dan aset. Nah, ini tiba-tiba kok ini masih lah gimana gitu loh. Nah, itu Oke, yang berarti psikologis pelaku UMKM ini kena nih Bu ya, sedang gelisah begitu ya wah saat ini melihat kena ini? kena kena ini hampir setiap hari kita ngobrolin ini gitu loh.
Nah, Oke. ngobrol tapi kalau ini dijalanin ya meskipun tuh mau 3 tahun ke depan, tapi kan ya janganlah Indonesia tuh maaf kita Vietnam 2017 aja bisa ngejar kita sampai sekarang lebih tinggi daripada kita gitu loh. Itu yang harusnya jadi PR pemerintah. Kenapa kita bisa kalah dengan Vietnam yang UMKM-nya maju seperti itu gitu loh. Nah, itu Oke. yang harusnya. Baik, itu yang kemudian masih menjadi catatan begitu ya, kenapa kemudian akhirnya PP ini diterbitkan. Kalau ke Pak Arief lagi, Pak Arief, kalau kita melihat tadi masa transisi sudah sempat disebutkan, bahkan di PP juga disebutkan ada masa transisi. Tapi apakah memang cukup hanya masa transisi itu saja atau mungkin harus ada insentif lain yang diberikan untuk mungkin dalam tanda kutip menyeimbangkan apa yang baru dikeluarkan pemerintah saat ini? Baik Mas Fajar, kalau kita bicara masa transisi itu kan artinya digunakan untuk saat ini saja. Nah, 1 tahun 2 tahun lagi itu kan ada pengusaha baru yang mau memulai juga Mas Fajar. Artinya nanti kan sudah tidak dapat kalau kita hanya bicara soal aturan PP 20 tahun 2026 ini ya yang merupakan perubahan PP 55 tahun 2022. Nah, ini yang kita fokusnya di situ. Jadi tidak bisa kalau hanya kemudian dengan perolehan-perolehan itu. Tapi memang harus kapanpun pengusaha mau memulai usahanya pelaku UMKM ini ya harus mendapatkan ruang, mendapatkan pembinaan, mendapatkan insentif yang cukup agar bisa lebih fokus pada membangun usaha dan juga membangun fondasi usahanya gitu. Dan jangan kemudian karena ada kendala, ada tantangan pemerintah dalam mengawasi PT atau CV yang jumlah pemegang sahamnya, jumlah direksinya itu banyak untuk mengawasi soal pemecahan entitas atau apapun itu ya. Kemudian ini ditutup semua begitu. Tadi Ya, seperti yang Bu ya. Herma bilang, jangan kemudian karena 1, 2, 3 yang melakukan mencoba penghindaran pajak seperti itu kemudian ditutup semua. Tidak 2, 3 tadi yang melakukan upaya-upaya itu kemudian diatasi begitu, tapi kemudian semua ditutup pintunya untuk bisa menggunakan insentif itu begitu Mas Fajar. Oke, jadi memang akhirnya tidak dipukul rata begitu untuk satu permasalahan, solusinya juga tidak hanya serta-merta bisa dilakukan demikian. Mungkin ini terakhir pertanyaan saya, harapannya usai kita ulas ini apakah kemudian berpotensi adakah usulan yang akan langsung diberikan kepada pemerintah baik Aku Mandiri atau HIPMI? Mungkin saya ke Bu Herma terlebih dahulu. Ya, saya berharap pemerintah mendengar ya, karena ini televisi semuanya membicarakan masalah ini. Mendengar, telinganya itu ada di sisi masyarakat gitu loh. Ini kan jelas-jelas PP ini tidak menguntungkan UMKM gitu. Jangan hanya mencari pendapatan negara, tapi mengorbankan pengusaha yang akan membuat masukan uang juga kepada negara jika mereka naik kelas. Jadi juga salah juga pemerintah selalu kalau pajak itu disamakan dengan UMKM naik kelas gitu. Revisi ini tidak membuat terus mereka naik kelas, enggak, karena banyak banget faktor yang harus dipenuhi pemerintah. Kita ini nggak ada bimbingan, nggak ada pembinaan, Ya. terus ada akses yang mudah bagi UMKM. Nah, itu yang harus dibenahi. Lebih-lebih sosialisasi pajak itu memang kurang di masyarakat. Jadi masyarakat sendiri kadang juga tidak tahu gitu loh bagaimana apa terus Ya. caranya. Nah, itu yang memang harus diantisipasi oleh pemerintah. Jadi ya saya pikir yang nakal itu yang harus ditindak, jangan Oke. mengorbankan pengusaha yang lainnya gitu. Baik, Bu Herma, Pak Arief terakhir, Pak Arief silakan. Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi memang pemerintah harus betul-betul concern ya dalam bagaimana memberikan pembinaan, memberikan insentif kepada sektor UMKM ini. Karena kita sama-sama tahu bahwa sektor UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian kita. Jadi jangan kemudian, apalagi kalau kita lihat dalam berbagai paparan pemerintah, perubahan PP ini bukan ditujukan untuk Baik. bagaimana fokusnya peningkatan penerimaan, tapi ingin memberikan adanya kepastian hukum dan lain sebagainya. Nah, ini yang jangan sampai kemudian udah penerimaannya juga tidak dapat, tapi juga yang ingin memberikan kepastian hukum tadi itu sudah malah justru menjadi blunder, menjadi serangan balik untuk para pelaku UMKM yang merupakan tadi seperti saya bilang merupakan tulang punggung perekonomian kita. Karena 64 juta unit ya saya kira Bu Herma ya, 64 juta unit itu sektor usaha kita itu masih di UMKM begitu Mas Baik. Fajar. Jadi Ya. ini jangan sampai kemudian justru kontraproduktif dan di tengah kondisi perekonomian yang Ya. sedang
babak belur seperti sekarang ini justru kita akan semakin jatuh gara-gara UMKM yang merupakan tulang punggung tadi terganggu ekosistemnya. Baik, itu yang menjadi catatan. Terima kasih Pak Arief, terima kasih juga Bu Herma. Semoga memang apa yang kita diskusikan ini bisa didengar oleh pemerintah begitu, dan juga memang masih ada forum-forum lain yang mungkin bisa dilakukan oleh HIPMI maupun Aku Mandiri, bisa berdiskusi langsung dengan pemerintah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas pandangannya dan juga pendapatnya hari ini. Sampai jumpa, sehat selalu. Sehat selalu. Makasih. Dan pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Review. Ikuti terus beragam informasi pilihan hanya di IDX Channel TV Bisnis nomor 1 di Indonesia. Saya Fajar Royong pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.